Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang vektor dalam ruang atau dimensi 3. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah menyatakan vektor dalam ruang, yang kedua adalah sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Yang pertama, menyatakan vektor dalam ruang. Jadi, misalkan I, J, dan K itu masing-masing adalah vektor satuan dalam X, Y, dan Z. Jadi kalau dalam ruang itu ada 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. X-nya itu yang ke depan sini, Y-nya yang ke samping sini, dan yang ke atas adalah Z-nya. Jadi jangan terbalik, jangan terkecoh dengan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu kalau ke atas itu adalah X, kalau ke samping sini dan sini ya, vertikal itu adalah Y-nya. Nah, kalau di 3 dimensi ya, yang ke depan ini adalah X sampai ke belakang sana, terus yang ini adalah Y, yang vertikal tetap Y, dan yang ke atas ini adalah Z-nya. Ya. Terus diberikan titik P. Titik P itu adalah 3,4,1. Nah, 3,4,1 ini bagaimana cara menggambarkannya di dalam Kartesius? Ya. Jadi yang pertama, X-nya dulu kita pasang 3. Jadi misalkan di sini 1, 2, 3. Terus Y-nya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu diapakan? Hubungkan antara X dan Y-nya, atau di sini titik Q dan R-nya kita hubungkan. Nah, cara menghubungkannya adalah sama seperti kalau kita menghubungkan titik dalam bidang. Cuma karena ini bidangnya bentuknya miring seperti ini, maka kita harus sesuaikan. Jadi kita buat sepanjang 3 ini ke sini, terus yang ini juga sama dengan yang ini, J-nya ya. Ini I-nya sama dengan ini, J-nya sama dengan ini. Jadi di sini panjangnya di sini 4, di sini juga 4. Kalau yang di sini 3, di sini juga 3. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu satunya bagaimana? Satunya itu adalah sumbu Z. Berarti satunya kan ke atas sini. 1. Nah, bagaimana cara menghubungkan ketiga titik ini? Maka kita ambil lagi garis bantu dari titik hubung antara Q dan R. Kita buat ya, Q dan R kita buat sepanjang ini lagi. Sepanjang K-nya ke atas 1, terus ujungnya ini kita hubungkan ke S-nya. Ya. Jadinya kita dapatkan titik P itu adalah 3,4,1 berada di atas sini. Ini melayang kalau kita gambarkan secara nyata di dalam Kartesius ya. Jadi ini akan melayang, kelihatan melayang ini. Titik ini akan kelihatan melayang. Kalau misalkan kita bisa membuat dalam bentuk di rumah, bisa dibuat dalam bentuk 3 dimensinya ya. Secara langsung kita buat sumbu X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Ya, jadi titik P itu di tengah-tengah seperti ini antara X, Y, dan Z-nya. Nah, kalau kita hubungkan, nah, seperti ini, dia akan membentuk sebuah kalau di dalam bangun ruang disebut sebagai balok ya. Nah, jadinya OP itu adalah O yang ini, titik pangkalnya ke P, vektor OP itu sama dengan OQ ditambah dengan OR ditambah dengan OP. OS ya, bukan OS ya. Jadi OS itu adalah 1. Jadinya 3I ditambah dengan 4J ditambah dengan 1K ya. Jadi di sini ada kesalahan sedikit. Di sini adalah OS ya. Jadi OQ ditambah dengan OR ditambah dengan OS. Ya, jadi OQ itu berapa? 3I. Yang ini, OQ. Terus OR itu berapa? OR, berarti 4J.
ditambah dengan OS. OS itu adalah O ke atas ini, S. Berarti 1K. Jadinya 3I ditambah dengan 4J ditambah dengan K. Inilah vektor OP-nya. Ya, itu salah satu contoh daripada vektor dalam ruang. Nah, jadi ingat, untuk menggambarkan vektor dalam ruang, kita harus membuat bentuk seperti ini di dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, ya, secara umum suatu vektor dalam ruang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor satuan I, J, dan K. Ya, jadi misalkan vektor A adalah sembarang vektor dalam ruang, vektor A dapat dinyatakan sebagai vektor A sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZX. Jadi untuk X-nya itu adalah I topi, untuk Y-nya adalah J topi, dan untuk Z-nya, sumbu Z-nya itu adalah K-nya, K topi. Dengan X, Y, dan Z adalah bilangan real. Vektor A juga dapat dinyatakan sebagai vektor baris. Ya, sama dengan vektor 2 dimensi, tetapi di sini ada 3 bagian. Ya, jadi X, Y, Z. Atau dalam bentuk vektor kolom. Vektor kolom dalam bentuk matriks seperti ini. X, Y, dan Z. Ya, jadi mirip saja dengan vektor dalam bidang, cuma ini ada tambahan sumbu Z-nya, ya, sumbu ketiga, karena 3 dimensi. Oke, selanjutnya sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Jadi sifat-sifat ini sebenarnya mirip saja dengan sifat vektor dalam bidang, cuma ada tambahan lagi, yaitu ada 3 nilai di sini. Ada Z1 dan Z2. Jadi di sini misalkan vektor A itu adalah X1, Y1, Z1, dan B adalah X2, Y2, Z2. Jika M adalah bilangan real, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika vektor A sama dengan vektor B, ingat ini persamaan vektor, kesamaan vektor, maka X1 harus sama dengan X2. Y1 harus sama dengan Y2. Z1 harus sama dengan Z2. Nah, jadi kalau misalkan dalam bentuk I, J, dan K, ya berarti X-nya harus sama. Ya, yang bersesuaian itu harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jika vektor C sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B, maka vektor C itu adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Jadi ditambahkan yang bersesuaian X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z-nya. Oke. Terus yang ketiga adalah jika vektor C adalah M kali vektor A, maka C itu adalah M kali XY, M kali X1, M kali Y1, M kali Z1. Jadi M ini kalau misalkan ada bilangan di sini dikalikan dengan suatu vektor, maka kalikan dengan semuanya. Ya, sama dengan vektor dalam bidang, cuma ini ada, sekali lagi ada 3 bagian. Semuanya kena bilangan tersebut. Ya, terus inverse daripada vektor A adalah negatif vektor A. Negatif vektor A itu adalah kebalikannya. Jadi semua yang ada di dalam vektor tersebut kita kalikan dengan negatif. Itu adalah inverse daripada suatu vektor. Jadinya kalau negatif vektor A berarti, atau inverse daripada vektor A adalah negatif X1, negatif Y1, dan negatif Z1. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif nantinya. Oke, itu adalah sifat-sifat aljabar dalam vektor. Sekali lagi, sifat-sifat ini berlaku, ya, hampir sama, mirip dengan sifat-sifat dalam bidang, cuma ada 3 bagian. Oke. Nah, terus untuk latihannya, ya, sesuai dengan materi yang tadi yang kita pelajari, di sini ada 3 nomor. Yang pertama, diketahui vektor A, vektor B, vektor C. Carilah vektor sebagai hasil penjumlahan vektor A dan tambah vektor B. Tadi sesuai dengan sifatnya, ya. Terus 2 kali vektor B dikurangi vektor A ditambah dengan vektor C. Berarti sesuaikan dulu, dan ingat ada 2-nya. 2 ini kalikan dulu dengan vektor B-nya. Terus yang ketiga adalah
vektor 1/2 vektor B ditambah dengan vektor 3 kali vektor C ditambah dengan 3/2 vektor A. Ingat, kalau ada angka seperti ini kalikan dulu dengan vektornya, dijumlahkan. Yang bagian B, nyatakan hasil penjumlahan vektor dalam soal A sebagai kombinasi linear vektor I, D, J, dan K. Jadi dijadikan I, J, dan K. Ya. Terus nomor 2, ini ada vektor. Ya, ini kesamaan vektor ya. Jadi ingat, yang disamakan, ingat yang bersesuaian I dengan I, J dengan J, K dengan K. Kebetulan K-nya sudah sama 3. Berarti tinggal samakan I dan J-nya. Ya, jadinya nanti adalah linear. Ya, eliminasi substitusi. Terus nomor 3, diketahui 3 titik. Ya, nyatakan vektor mewakili AB. AB, ingat vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurangi dengan OA. Sama, AC adalah OC dikurangi OA. BC adalah OC dikurangi dengan OB. Terus tunjukkan bahwa A, B, dan C membentuk suatu segitiga. Ini harus digambar dalam kartesius. Ingat, digambar dalam kartesius. Seperti yang kita contohkan di materi yang pertama tadi. Harus digambar seperti itu supaya kelihatan dia membentuk sebuah segitiga. Oke, itu untuk materi hari ini. Cukup sekian, kita tutup. Ya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.